Bab 1238. Raja Baru. Ini adalah auman yang mengandung kekuatan Raja Nyamuk. Di bawah tekanan ini, semua binatang nyamuk harus patuh dan menjadi bagian dari kawanan Raja Nyamuk ini. Tindakan binatang nyamuk Wang Lin telah mendapatkan pengakuan dari Raja Nyamuk Ungu, sehingga secara pribadi tampaknya ia menerimanya sebagai anggota kawanannya. Ini juga merupakan tujuan Wang Lin. Saat Raja Nyamuk mengeluarkan aumannya, binatang nyamuk Wang Lin juga mengeluarkan aumannya, bertindak seolah-olah ia menyerah. Wang Lin mengendalikan Raja Nyamuk untuk terbang maju perlahan, mendekati Raja Nyamuk Ungu. Saat Raja Nyamuk Ungu muncul, Wang Lin dengan jelas merasakan aura kultivator nirvana saterer tingkat menengah darinya, jadi Raja Nyamuk ini tidak terlalu kuat. Gunung ini adalah rumah bagi kawanannya. Jelas bahwa ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya jauh di dalam gunung, berjuang dengan metamorfosis, dan tidak akan keluar begitu saja. Meskipun binatang nyamuk Wang Lin lebih lemah, ia telah berubah menjadi binatang nyamuk emas, sehingga sulit bagi Raja Nyamuk Ungu ini untuk menyadari bahwa nyamuk Wang Lin menyembunyikan auranya. Pergerakan binatang nyamuk Wang Lin tidak menarik perhatian binatang nyamuk di sekitarnya. Bahkan kedua nyamuk putih itu tidak menyadarinya dan hanya menatap dingin ke arah Raja Nyamuk Wang Lin. Binatang nyamuk Wang Lin menggunakan 3 tarikan napas waktu untuk menutup jarak sedekat ini. Saat ini, binatang nyamuk Wang Lin berjarak kurang dari 100 kaki dari Raja Nyamuk Ungu. Mata Raja Nyamuk Ungu itu menunjukkan sedikit keraguan, dan ia mengeluarkan raungan pelan lagi. Binatang nyamuk Wang Lin juga meraung sebagai respons, tapi kemudian tiba-tiba melaju dan melintasi jarak 100 kaki ini. Saat ini, semua nyamuk di sekitarnya mulai mengaum dengan ganas. Kedua binatang nyamuk putih itu melepaskan tatapan ganas dan hendak menyerang. Bahkan aura Raja Nyamuk Ungu pun langsung menjadi dingin. Namun, pada saat ini, bintang hukum dengan jiwa asal Wang Lin di dalamnya berputar dengan cepat dan terbang keluar. Itu mengeluarkan cahaya yang keras dan berubah menjadi jiwa asal Wang Lin. Kemunculannya langsung menimbulkan keributan dari binatang nyamuk di sekitarnya. Mereka semua bergegas mendekat, mendesis seperti orang gila. Namun, semua ini tidak mengganggu Wang Lin sama sekali. Meskipun perjalanan ini berbahaya, Wang Lin telah menghitung bahwa ia memiliki tingkat keberhasilan hampir 80%. Semuanya bisa dijelaskan dengan cepat. Saat jiwa asal Wang Lin terbentuk, dia melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya. Energi asal dalam jumlah besar berkumpul dan tersapu sebagai hembusan angin. Dua binatang nyamuk putih di samping Raja Nyamuk Ungu itu tertiup angin dan terdorong menjauh. Saat dua binatang nyamuk putih itu tersingkir, Wang Lin tidak berhenti dan tiba di hadapan Raja Nyamuk Ungu yang mundur. Matanya berbinar saat dia mengangkat tangan kirinya dan menusukkan telapak tangan kirinya ke ruang kosong. Energi asal mulai berkumpul seperti orang gila, dan pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kirinya. Begitu jarinya mendarat, langit dan bumi bergetar dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul di jari itu seperti orang gila. Tanda bintang hukum muncul di punggung tangan kiri Wang Lin. Itu berpindah ke jari telunjuknya dan mulai berkedip. Raja Nyamuk Ungu segera merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hidupnya. Perasaan ini sangat kuat, membuatnya mengaum dengan keras saat ia mundur seperti orang gila. Wang Lin tidak berhenti.
Tangan kanannya menggambar busur dan menunjuk sekali lagi. Ketika jari kedua mendarat, seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit. Rasanya bahkan bumi sendiri bergetar. Bintang hukum lainnya muncul di punggung tangan kirinya. Itu berpindah ke jari tengah Ni. Adan berkedip dengan keras. Saat dia bergerak maju, tangan kanan Wang Lin bergerak lagi dan jarinya mendarat sekali lagi. Kali ini bumi seakan retak dan suara gemuruh menggema di langit dan bumi. Sebuah pusaran besar muncul di langit dan mengumpulkan sejumlah besar energi asal yang sepertinya masuk ke punggung tangan kirinya dengan gerakan tangan kanannya. Bintang hukum ketiga muncul dan berhenti di jari manis tangan kiri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin mengambil 3 langkah di langit, dan Raja Nyamuk Ungu mundur ratusan kaki. Tubuhnya bersinar ungu, dan ia terbang ke bawah. Binatang nyamuk di sekitarnya bergegas dengan gila-gilaan untuk menghentikan hal ini terjadi. Mereka sepertinya ingin mencabik-cabik Wang Lin. Bahkan lebih jauh lagi, saat nyamuk mengaum, langit tampak berubah karena semakin banyak nyamuk yang menyerbu. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia mengambil langkah keempat. Tangan kanannya meraih ke langit, menyebabkan langit bergemuruh hebat. Pusaran yang muncul sepertinya telah ditangkap oleh Wang Lin dan kemudian menyusut dengan cepat. Dengan itu, Wang Lin mengumpulkan kekuatan jari keempat, dan kekuatan itu masuk ke punggung tangan kirinya. Bintang hukum keempat ini terbentuk. Saat ini, 4 jari Wang Lin mengandung kekuatan hukum. Tangannya seolah menjadi tangan hukum. Saat jari keempat mendarat, sebuah sidik jari mendarat di Raja Nyamuk Ungu, menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam 3 tarikan napas. Sidik jari itu mendarat di Raja Nyamuk Ungu. Pada saat ini, bahkan angin di alam surgawi angin berhenti sejenak. Gemuruh menggelegar bergema saat suara letupan bergema di dalam tubuh Raja Nyamuk Ungu itu. Bahkan retakan dalam jumlah besar muncul di mulutnya yang besar. Jejak tangan yang jelas muncul di antara alisnya, menyebabkan tubuhnya roboh dengan cepat. Banyak darah yang mengucur dari cetakan tangan tersebut, membuat Raja Nyamuk Ungu itu menjerit sedih. Saat tubuhnya yang besar dengan cepat mundur, sejumlah besar kabut ungu keluar dari tubuhnya, tetapi dengan cepat ia mundur kembali ke dalam tubuhnya. Ini terjadi 3 kali dalam waktu singkat. Setiap kali kabut ungu muncul dan menghilang, jejak tangan di antara alisnya akan sedikit kabur. Seolah-olah Raja Nyamuk Ungu ini menggunakan metode ini untuk menyembuhkan dengan cepat. Pada saat yang sama, ketika ia mundur, semua rambut di tubuhnya berdiri dan hukum tampak mengelilingi tubuhnya. Sebuah fenomena yang hanya terjadi ketika para penggarap nirvana saterer hendak menggunakan mantra muncul. Pada saat ini, 2 binatang nyamuk putih yang telah diusir oleh Wang Lin menyerang dengan gila-gilaan. Ratusan binatang nyamuk biru yang mengeluarkan aura para pembudidaya pembersih nirwana dengan putus asa menyerbu masuk. Ribuan binatang nyamuk merah berputar-putar seperti orang gila. Semua bulu di tubuh mereka berdiri saat mereka menatap Wang Lin, dan desisan mereka menggemparkan. Bahkan lebih jauh lagi, riak di cakrawala semakin terdistorsi saat lautan merah yang tak terbatas mendekat dengan cepat. Tepat pada saat ini, cahaya biru pada binatang nyamuk Wang Lin menyala dan mengelilingi area tersebut. Namun, saat berikutnya, cahaya biru ini runtuh dan digantikan dengan cahaya keemasan. Itu menjadi satu-satunya cahaya keemasan dalam area 5.000 km ini.
Binatang nyamuk dalam cahaya keemasan itu seperti raja yang sebenarnya, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Inilah seruan raja, auman raja nyamuk. Saat cahaya keemasan ini muncul, binatang nyamuk merah itu bergetar dan tiba-tiba berhenti. Mata mereka dipenuhi rasa kagum, tetapi ada lebih banyak ketakutan di dalam diri mereka saat mereka melihat cahaya keemasan. Ratusan binatang nyamuk biru juga berhenti sejenak saat menyerang. Ada pergulatan di mata mereka, tapi mereka tidak berani mendekat. Bahkan 2 ekor nyamuk putih itu berhenti dan berputar mengelilingi mereka. Bahkan auman mereka sudah melemah. Binatang nyamuk ungu yang sedang dalam penyembuhan terkejut, tapi tak lama kemudian matanya menampakkan tatapan yang mengerikan dan tajam. Ia mulai mengaum pada saat yang sama dengan binatang nyamuk Wang Lin mulai mengaum. Semua ini berubah drastis karena Raja Nyamuk Wang Lin telah melepaskan auranya. Ini bukan lagi pertarungan antara seorang kultivator dan Raja Nyamuk Ungu, melainkan pertarungan antara 2 raja nyamuk. Tidak ada binatang nyamuk yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara 2 raja nyamuk. Mereka tidak berani berpartisipasi, dan mereka tidak dapat berpartisipasi. Ini adalah bagian penting dari rencana Wang Lin. Raja Nyamuk Wang Lin melepaskan cahaya keemasan, lalu mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang seperti sambaran petir emas. Ia menyerang langsung ke Raja Nyamuk Ungu yang terluka parah. Pada saat yang sama, jiwa asal Wang Lin dengan cepat menghilang, kembali menjadi bintang hukum, dan jatuh ke tubuh binatang nyamuk itu. Namun, saat jatuh, Wang Lin melaksanakan bagian terakhir dari rencana ini. Mantra berhenti. Tangan kanan jiwa asalnya terangkat dan menunjuk ke arah Raja Nyamuk Ungu. Saat jarinya menunjuk, langit dan bumi bergetar. Tidak ada energi asal yang datang, tetapi energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya mengalir deras. Dia menggunakan energi spiritual surgawi dari alam surgawi untuk mencapai kekuatan puncak mantra berhenti. Saat jarinya jatuh, tubuh Raja Nyamuk Ungu itu bergetar dan semua gerakannya tersegel. Saat tubuhnya terhenti, binatang nyamuk Wang Lin mendekat. Mulut emasnya menusuk tubuh Raja Nyamuk Ungu itu, lalu ia mulai menghirup seperti orang gila. Tubuh Raja Nyamuk Ungu bergetar dan cepat layu sebelum menghilang sepenuhnya. Bahkan tubuhnya berubah menjadi esensi yang semuanya diserap oleh Raja Nyamuk Wang Lin. Raungan penuh kegembiraan datang dari Raja Nyamuk Wang Lin. Bersamaan dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi ini, ada tekanan kuat yang mengelilingi area tersebut. Kelahiran Raja Nyamuk baru. Pikiran Song Lohai, yang bersembunyi di dalam gunung, bergetar. Segala sesuatu yang dilihatnya telah memperluas wawasannya. Song Lohai segera menyadari bahwa jiwa asal yang muncul bukanlah mantra Raja Nyamuk, melainkan jiwa asal yang nyata. Ada jiwa asal seorang kultivator di dalam Raja Nyamuk itu. Mata Song Lohai berbinar saat dia menatap Raja Nyamuk, dan jantungnya berdetak kencang. Bab 1239. Sekte Asal. Cahaya keemasan pucat menyebar dari tubuh binatang nyamuk itu dan menyelimuti area tersebut. Tekanan mengepung ribuan nyamuk, dan mereka juga menyaksikan kelahiran raja baru. Binatang nyamuk merah itulah yang pertama menyerah. Mata mereka dipenuhi rasa kagum dan mereka berteriak setuju. Adapun ratusan binatang nyamuk biru, ada tanda-tanda perlawanan di mata mereka, namun seiring dengan menyebarnya tekanan dari Raja Nyamuk, mereka juga menjadi tunduk. Yang paling sulit adalah 2 ekor nyamuk putih. Kedua binatang nyamuk itu menatap Raja Nyamuk Wang Lin.
Tidak peduli seberapa banyak Raja Nyamuk Wang Lin mengirimkan tekanannya, tatapan mereka tetap dingin. Binatang nyamuk Wang Lin memperlihatkan tatapan ganas dan mendesis. Tatapan semua nyamuk berkumpul pada dua nyamuk putih dan berubah menjadi tatapan ganas. Kedua nyamuk putih itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Salah satu yang melawan nyamuk Wang Lin gemetar dan matanya menunjukkan cahaya iblis. Aura penghancur datang dari tubuhnya, dan pada saat itu juga, tubuhnya roboh. Kabut darah menyebar ke seluruh langit, dan saat runtuh, nyamuk putih lainnya juga memilih untuk mati. Itu juga meledak menjadi kabut darah. Mereka lebih baik mati daripada menurut. Kedua binatang nyamuk putih ini setara dengan para pembudidaya penghancur nirwana, jadi ledakan mereka segera menimbulkan gelombang kejut yang kuat. Murid Song Lohai, yang bersembunyi di bebatuan, tiba-tiba menyusut. Sekarang saatnya, keserakahannya sudah menenggelamkan akal sehatnya, apalagi setelah melihat Raja Nyamuk yang baru lahir itu memiliki jiwa asal seorang kultivator. Dalam pandangannya, ini bukanlah jiwa asal seseorang yang telah meninggalkan tubuhnya, namun seorang kultivator yang telah kehilangan tubuhnya dan secara tak terduga menyatu dengan Raja Nyamuk menggunakan metode yang tidak diketahui. Itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Dalam benaknya, Raja Nyamuk ini adalah seorang kultivator. Mengendalikan Raja Nyamuk terlalu sulit, namun mengendalikan jiwa asal seorang penggarap yang telah menyatu dengan Raja Nyamuk seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan mengingat hal itu, dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini, tetapi ratusan binatang nyamuk biru, ribuan binatang nyamuk merah, dan dua binatang nyamuk putih membuat dia tidak berani keluar, tidak peduli seberapa serakah dia. Namun, setelah melihat peluang sempurna yang diciptakan oleh runtuhnya dua nyamuk putih yang memusnahkan sebagian besar nyamuk biru dan merah, hatinya menjadi hidup. Jiwa asal ini tidak kuat, hanya tentang penghancur nirwana tahap awal. Selama saya bisa mengendalikan jiwa asal dalam Raja Nyamuk, saya bisa mengendalikan Raja Nyamuk. Song Lohai mengatupkan giginya dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba melesat keluar dari batu dan bergerak seperti sambaran petir. Dia bergerak melewati gelombang kejut dari dua binatang nyamuk putih yang roboh dan menyerang binatang nyamuk Wang Lin. Waktunya sangat tepat. Meskipun keserakahannya telah mengalahkan akal sehatnya, dia masih memikirkan hal ini dengan matang. Saat dia terbang, tangannya membentuk segel dan kekuatan nirvana saterer tahap tengahnya menyebar dengan gila-gilaan. Ilusi matahari dan bulan muncul di belakangnya, dia memulai dengan serangan terkuatnya. Dia berasal dari sekte jiwa diam, dan mereka berspesialisasi dalam mantra melawan jiwa. Seringkali mereka tidak membahayakan tubuh, tetapi langsung menargetkan jiwa. Saat mantranya menyebar, Song Lohai meraung. Raungan ini berisi mantra yang menargetkan jiwa asal. Di bawah suara gemuruh ini, jiwa asal akan gemetar dan pusing sesaat. Semua tindakan dan perhitungannya sempurna, tapi orang yang dia temui adalah Wang Lin. Wang Lin sudah menyadari kehadiran Song Lohai tetapi tidak memperhatikannya. Sekarang setelah dua binatang nyamuk putih itu roboh dan Song Lohai muncul, bintang hukum Wang Lin mulai bersinar. Saat pihak lain menyerang, binatang nyamuk Wang Lin segera mundur. Tubuh Song Lohai menerobos gelombang kejut. Saat dia hendak mengejar ketinggalan, bintang hukum mulai berputar dan jiwa asal Wang Lin terbentuk.
Mata Wang Lin dipenuhi ejekan saat dia melambaikan tangan kanannya. Hembusan angin yang berubah menjadi badai tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Song Lohai. Itu bertabrakan dengan mantra Song Lohai dan menyebabkan gemuruh yang mengguncang bumi. Ekspresi Song Lohai segera menjadi pucat, dan dia batuk darah. Tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa puluh kaki. Wajahnya dipenuhi teror. Angin itu tidak kuat, tapi mengandung niat dan hukum Dao yang kuat. Itu telah mengganggu pikirannya dan hampir menyebabkan wilayah kekuasaannya runtuh. Namun, adegan selanjutnya menyebabkan dia kehilangan akalnya. Dia melihat jiwa asal Wang Lin menunjuk ke arahnya. Di saat yang sama, Raja Nyamuk langsung mendesis. Dalam sekejap, semua nyamuk di sekitarnya menyerang dari segala arah dan menutup semua jalan keluar. Dia terjebak di dalam kawanan nyamuk. Ribuan binatang nyamuk merah dan ratusan binatang nyamuk biru. Ini juga pertama kalinya Wang Lin melihat mereka menunjukkan kekuatan mereka sebagai sebuah kelompok. Gemuruh menggelegar datang dari kawanan nyamuk bersamaan dengan raungan ketakutan Song Lohai. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Rekan penggarap, kasihanilah. Rekan penggarap, kasihanilah. Saya seorang tetua dari sekte jiwa diam. Jika rekan penggarap melepaskan saya pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Suaranya dipenuhi kecemasan dan permohonan. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mengirimkan perintah, menyebabkan Raja Nyamuk menjerit, dan serangan kawanan nyamuk menjadi semakin gila. Saat ini, di wilayah peringkat 8, tempat Sekte Abadi berada, ada 3 planet budidaya. Kompetisi ini diadakan di planet budidaya kedua, dan telah dimulai beberapa hari yang lalu. Seluruh sekte abadi sangat hidup selama kompetisi setiap 1000 tahun sekali ini. Ada sejumlah besar orang yang berkerumun, dan mereka menempati seluruh planet. Mereka bahkan mengundang beberapa penggarap sekte yang kuat untuk datang dan menonton kompetisi, menjadikannya lebih hidup. Beberapa penggarap nakal juga datang untuk menyaksikan kompetisi akbar ini. Sebuah platform besar yang menempati sebagian dari planet budidaya adalah lokasi kompetisi. Di sekitar peron, ada banyak anak tangga yang naik ke langit. Ini adalah tempat duduk, dan dipenuhi oleh para penggarap. Sekte asal berada di daerah kecil di tepi utara. Dibandingkan dengan sekte lain, yang memiliki ratusan orang, sekte asal hanya memiliki 10 orang dan terlihat sangat suram. Lu Yanfei diam-diam duduk di sana. Tinggal beberapa hari lagi hingga kompetisi antara sekte peringkat 4 selesai, maka giliran sekte peringkat 5. Anggota sekte asal lainnya kecewa saat mereka duduk di sana. Mata mereka dipenuhi dengan kehilangan dan kesedihan, seolah nasib sekte asal mereka tidak dapat diubah. Aku merasa tidak enak badan dan akan kembali dulu, kata Lu Yanfei sambil berdiri untuk kembali ke rumah yang disediakan sekte utama, meskipun tempat itu lebih terpencil dan suram. Suara sembrono datang dari jauh. Apakah itu si cantik Lu? Yang diam-diam dianggap sebagai tungku budidaya nomor 1 di wilayah peringkat 5. Dia memang sangat baik, layak menghabiskan begitu banyak kristal asal untuk menjadikan Anda anggota sekte musik surgawi saya setelah sekte asal Anda dibubarkan. Tak lama setelah itu, seorang pria parubaya mengenakan pakaian biru keluar sambil tersenyum hangat. Ketika dia muncul, beberapa orang mengenalinya, dan ekspresi mereka segera berubah dan mereka segera pergi. Hal ini membuat tempat sekte asal berada menjadi lebih terpencil dan menarik perhatian.
Ditatap membuat anggota sekte asal menjadi pucat dan tetap diam. Su Yun menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga hampir berdarah. Pria parubaya ini tidak hanya sendirian tetapi ada dua orang tua berambut putih yang mengikutinya. Tatapan mereka seperti kilat, dan siapapun yang bertemu dengan tatapan mereka akan merasakan pikirannya bergetar. Sekte Musik Surgawi peringkat 6 wilayah. Dari penampilan orang ini, dia seharusnya menjadi murid kepala sekte tersebut, Lu Yingji. Sekte Musik Surgawi beberapa kali menempati peringkat pertama di antara sekte peringkat 6 dan telah mengumpulkan banyak perhatian dari sekte utama. Rumor mengatakan bahwa salah satu dari 3 orang yang dipilih untuk dikirim ke kompetisi antara sekte peringkat 8 akan berasal dari sekte Musik Surgawi. Khususnya, Lu Yingji ini mengembangkan metode budidaya yang sangat kejam dan seringkali membutuhkan banyak tungku budidaya. Bahkan jika mereka kuat, sepertinya tidak ada yang bisa melarikan diri. Terlalu banyak rumor tentang Lu Yingji ini. Menurutku dia memiliki hubungan darah dengan Penatua Lu dari Sekte Abadi. Penatua Lu berada di puncak tahap penghancur nirwana. Jadi, dengan Penatua Lu di belakangnya, tidak heran Lu Yingji ini berani menjadi begitu sombong. Tubuh Lu Yanfei bergetar dan matanya menunjukkan tatapan dingin saat dia menoleh untuk melihat pria berbaju biru. Pria ini cukup tampan dan memancarkan aura gagah. Sekte asal belum bubar dan tidak akan bubar, kata Lu Yanfei dengan tenang sebelum berbalik untuk pergi. Lu Yingji tersenyum dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Lu, jangan salahkan saya. Saya hanya mendengar tentang tungku budidaya dari orang lain dan hanya menggoda. Namun, saya datang dengan niat baik. Jika sekte asal bubar, Nona Lu akan punya tempat yang bagus untuk dikunjungi. Lupakan tentang pembubaran sekte asal. Bahkan jika itu bubar, sekte Dao Unguku akan menerima semuanya." Kata-kata dingin ini datang dari arah lain ketika seorang pria berbaju ungu perlahan berjalan mendekat. Dia dengan dingin menatap Lu Yingji sebelum melihat Lu Yanfei dan dengan sopan menggenggam tangannya. "Salam, rekan penggarap Lu." Lu Yanfei terkejut. Rekan penggarap Lu tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun saudara Liu dan saya hanya bertemu sekali, malam debat Dao itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Jika dia kembali, sekte asal tidak hanya tidak akan bubar, bahkan mungkin akan menjadi sekte cabang nomor 1. Lu Yuncong memperlihatkan ekspresi kenangan dan melankolis. Jadi rekan penggarap Lu juga menyukai sekte asal dan ingin bersaing dengan saya. Saya hanya tidak tahu siapa, saudara Liu, yang Anda bicarakan ini. Mungkinkah itu aku? Liu Yingji tersenyum tipis. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah, bahkan perkataannya seringan awan. Lu Yuncong mengerutkan kening dan tidak menahan diri sama sekali saat dia meraung, "Diam. Menurut Anda siapa yang harus Anda sebut sebagai saudara Liu? Jika dia ada di sini, dia bisa membunuhmu semudah memencet seekor semut." Bab 1240. Li Qianmei. Ekspresi Liu Yingji muram saat dia menatap Lu Yuncong. Dia masih ingat bahwa 1000 tahun yang lalu, orang inilah yang menjadi sekte peringkat 5 pertama yang berani menantang sekte nomor 1 wilayah peringkat 6, Sekte Musik Surgawi. Meskipun tantangan mereka pada akhirnya gagal, itu memalukan bagi Sekte Musik Surgawi. Orang ini telah menginjak Sekte Musik Surgawi untuk membuat Sekte Dao Ungu terkenal dan membiarkan nama Lu Yuncong menyebar ke seluruh lautan awan.
Lu Yunchong bahkan lebih mengancam dalam kompetisi besar ini dan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan 1000 tahun yang lalu. Kemungkinan besar dia akan menantang sekte musik surgawi lagi. Jika mereka ditantang oleh sekte peringkat 5 dua kali, sekte musik surgawi akan kehilangan muka. Jika mereka menunjukkan sedikit kelemahan, bahkan jika mereka menang, mereka akan tetap diejek secara diam-diam. Lu Yunchong, semua orang bisa bicara. Aku hanya tidak tahu bagaimana orang bernama Liu ini akan membunuhku seperti semut. Ekspresi Liu Yingji perlahan menjadi tenang. Dia adalah orang yang murung, tapi dia tidak suka menunjukkannya. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk meredam amarah yang memuncak. Ada kilatan rasa dingin di mata Lu Yunchong. Dia secara alami dapat melihat kepribadian Liu Yingji, tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia tidak menyukainya. Jika dia datang, kamu akan mengetahuinya. Suara Lu Yunchong terdengar dingin. Selain kompetisi, alasan terbesar dia datang ke Sekte Abadi adalah untuk bertemu Wang Lin lagi. Oleh karena itu, dia menaruh banyak perhatian pada sekte asal. Namun, saat Lu Yunchong berbicara, suara aneh yang sepertinya datang dari sela-sela gigi seseorang mengelilingi area tersebut. Saya juga menantikan orang bernama Liu yang Anda bicarakan, Lu Yunchong. Saat suara ini muncul, ekspresi Lu Yunchong berubah. Bukan hanya dia, tapi ekspresi semua orang di sekte asal, termasuk Lu Yanfei, berubah. Suara ini terdengar lemah, tetapi saat muncul, itu mempengaruhi jiwa asal semua orang dan menyebabkan mereka berfluktuasi dengan hebat. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, wajah mereka akan menjadi pucat dan jiwa asal mereka akan terluka dalam kebingungan ini. Hanya Liu Yingji yang tetap normal, tapi ada ekspresi terkejut di matanya. Dia berbalik dan dengan hormat menggenggam tangannya. Salam, Senior Zhao. Ruang di belakang Lu Yingji berputar dan riak bergema saat seseorang perlahan keluar. Orang ini adalah seorang pria parubaya, dan ciri-cirinya yang paling menonjol adalah hidungnya yang seperti kait, bibir tipis, dan matanya yang suram. Ini membuatnya tampak sangat kejam. Ekspresi Lu Yunchong berubah, dan setelah sekian lama, dia berkata, "Salam, Senior Zhao dari Sekte Pencari Gunung peringkat 7. Kata-kata Lu Yunchong menunjukkan identitas orang ini sebagai peringatan bagi Lu Yanfei dan yang lainnya. Wajah Lu Yanfei mengungkapkan momen kepahitan saat dia dan para penggarap sekte asal lainnya dengan hormat menyambut orang ini. Kemunculan orang ini langsung membuat lingkungan sekitar menjadi dingin. Beberapa penonton langsung mundur, bahkan ada yang lurus ke kiri. Ini awalnya tentang sekte asal, tetapi dengan cepat berubah menjadi masalah antara sekte Dao Ungu, sekte musik surgawi, dan sekte pencari gunung. Fokus konfrontasi mereka sepertinya adalah orang misterius bernama Liu yang dibesarkan oleh Lu Yunchong. Pria parubaya bernama Zhao berjalan di samping Lu Yingji dan mengangguk sedikit. Lu Yingji menjadi lebih hormat. Karena orang ini mengatakan orang ini dapat membunuhmu seperti meremas semut, maka kamu harus menerima tantangan ini. Saya juga ingin melihat apakah orang misterius bernama Liu ini asli atau palsu, kata pria parubaya itu perlahan, dan suaranya tetap feminin seperti biasanya. Lu Yingji tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, maka saya benar-benar ingin melihat betapa kuatnya orang misterius bernama Liu ini. Namun, jika orang ini tidak muncul atau tidak sekuat yang dikatakan Lu, lalu apa yang harus kita lakukan? Senior Zhao,
Tolong beri kami bimbingan. Pria parubaya bernama Zhao memandang ke arah Lu Yunchong dan dengan muram berkata, jika itu masalahnya, tentu saja saya akan menjadi saksinya. Ini bukanlah masalah kecil, bagaimana kata-kata kosong seperti itu bisa diucapkan. Ekspresi Lu Yunchong tetap suram dan dia tidak berbicara lama. Meskipun sekte pencari gunung bukan yang terkuat di antara sekte peringkat 7, Senior Zhao adalah tetua eksternal dan memiliki hubungan baik dengan sekte jiwa diam. Jika dia melapor, dia bisa membuat banyak keributan tentang masalah ini. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya dan melihat Lu Yunchong berada dalam situasi yang memalukan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan rekan penggarap Lu. Ini adalah masalah sekte asalku. Sebelum Lu Yanfei selesai berbicara, mata pria parubaya bernama Zhao menjadi dingin dan dia menatap ke arah Lu Yanfei. Tatapan ini seperti sepasang pedang yang terbang dan mendarat di mata Lu Yanfei. Lu Yanfei hanya merasakan tubuhnya gemetar, dan suara gemuruh bergema di jiwa aslinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa puluh kaki. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya menjadi lemah. Gadis kecil sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Lingkungan sekitar segera menjadi tenang. Orang-orang dari sekte asal semuanya marah, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa menelan penghinaan ini dan membiarkan kepahitan memenuhi tubuh mereka. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Lu Yunchong memandang Zhao Long dan berkata, jika saudara Liu tidak datang atau tidak dapat membunuh Lu Yingji seperti menghancurkan semut, maka saya secara alami akan memberikan penjelasan kepada Senior Zhao. Zhao Long mengungkapkan senyuman suram dan tertawa keras saat dia berbalik untuk pergi. Di sampingnya, Lu Yingji mengarahkan pandangan meminta maaf pada Lu Yanfei tetapi bahkan tidak melihat ke arah Lu Yunchong saat dia berbalik untuk pergi bersama Zhao Long. Tempat mereka berada hanyalah setetes air dibandingkan dengan platform tempat kompetisi diadakan. Saat ini, seberkas cahaya putih mendekat ke berbagai platform tempat kompetisi diadakan. Cahaya putih ini melintasi langit dan menciptakan serangkaian suara gemuruh yang menggelegar. Sebelum mendekat, ia sudah menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Aura seorang kultivator penghancur nirwana menyebar dari cahaya putih. Beberapa bayangan terbang keluar dari sekte abadi untuk menyambutnya. Setelah cahaya putih mendekat, kecepatannya melambat. Hal ini memungkinkan semua penggarap yang melihat ke atas untuk melihat bahwa itu adalah seorang wanita di dalam. Mereka juga melihat rambut biru milik satu orang di Laut Awan. Li Qianmei, Sekte Pemecah Surga peringkat 9. Keributan tiba-tiba terjadi ketika hampir 100.000 petani di sini mengenali identitas wanita berambut biru. Ternyata itu adalah Li Qianmei dari Sekte Pemecah Surga. Saya tidak berpikir kompetisi Sekte Abadi akan menarik dia untuk hadir. Rumor mengatakan bahwa dia sedang melawan gelombang monster di Sekte Iblis. Tidak terduga dia pergi dan datang ke sini. Rumor mengatakan bahwa selama pertempuran melawan gelombang buas, tidak ada pembudidaya yang terlibat yang diizinkan untuk pergi. Bagaimana Li Qianmei mendapatkan izin dari Sekte Iblis untuk pergi? Suara diskusi menyebar ke seluruh platform dengan kemunculan Li Qianmei. Bahkan pertempuran sekte peringkat 4 tidak dapat menarik perhatian siapapun lagi. Lu Yingji secara alami juga melihat Li Qianmei jauh di langit, dan matanya berbinar. Dia mengenal Li Qianmei,
dia pernah menanyakan 3 pertanyaan padanya. Bahkan Zhao Long di samping Lu Yingji menjadi serius saat dia mendongak. Dia menghormati Li Qianmei, yang berasal dari peringkat 9 sekte penghancur surga. Entah itu tingkat kultivasinya atau sektenya, keduanya adalah hal yang tidak bisa dia bandingkan. Penanggung jawab kompetisi hari ini adalah seorang lelaki tua bernama Feng Hai. Ada 6 tetua sekte abadi lainnya bersamanya. Setelah merasakan Li Qianmei, dia segera terbang bersama para tetua bersama beberapa lusin murid. Setelah mereka, 100 orang yang bertanggung jawab atas acara tersebut juga terbang. Sekelompok besar orang ini menyambut kedatangan Li Qianmei. Merupakan kehormatan besar bagi sekte abadi kami atas kedatangan rekan penggarap Lu. Namaku Feng Hai. Feng Hai tersenyum, dan dia sangat antusias sambil menggenggam tangannya. Keenam tetua di belakangnya juga tersenyum dan mengatupkan tangan mereka sebagai tanda hormat. Semua murid mengungkapkan ekspresi hormat. Mereka juga memandang Li Qianmei dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman. Selain orang-orang ini, lebih dari 10 sinar cahaya terbang dari sisi terjauh planet ini. Ini adalah kelompok inti lain dari sekte abadi, yang menunjukkan betapa mereka menghargai Li Qianmei. Saya yakin rekan penggarap Li baru saja datang dari gelombang besar. Silakan ikut dengan saya ke tempat yang telah disiapkan oleh sekte abadi untuk Anda beristirahat. Saya kira Master Sekte juga telah mengetahui kedatangan Anda. Merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa rekan penggarap bersedia datang. Feng Hai menggenggam tangannya saat tawanya bergema. Meskipun Li Qianmei telah menjadi fokus semua orang, dia tetap tenang. Dia tidak terburu-buru menyebarkan akal sehatnya untuk mencari dirinya sendiri, tetapi melihat ke semua orang sebelum pandangannya tertuju pada Feng Hai. Dia dengan lembut berkata, istirahat tidak mendesak. Rekan penggarap Feng, apakah sekte asal peringkat 5 datang ke kompetisi ini? Sekte asal. Feng Hai terkejut. Seorang murid segera terbang dan berbicara di telinganya. Sekte asal ini memang telah datang. Setelah Feng Hai mendengar ini, dia tersenyum, tetapi keraguan muncul di hatinya. Mungkinkah sekte asal kecil memiliki hubungan dengan Li Qianmei? Li Qianmei menekan emosinya sebelum bertanya, di mana mereka? Keraguan Feng Hai menjadi semakin kuat, tapi dia tidak menunjukkan satupun. Dia memandang murid di belakangnya yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Dia masih muda, dan dia dengan cepat berkata, di platform utara, di tepi. Ketika kata-katanya sampai pada titik ini, perasaan ilahi Li Qianmei menyebar dan menyelimuti seluruh wilayah utara. Dia segera menemukan orang-orang dari sekte asal. Dibandingkan dengan keseluruhan platform, tempat itu benar-benar tidak berarti. Namun, saat Li Qianmei menemukan sekte asal, dia terbang seperti kilat. Bab 1241, apakah dia datang? Mata Feng Hai menyusut tak terlihat dan dia segera mengikutinya. Keenam tetua di belakangnya mengikuti dengan keraguan di hati mereka. Gerakan mereka menyebabkan anggota sekte abadi di belakangnya juga ikut bergerak. Pergerakan lebih dari 100 orang segera menarik perhatian para penggarap di seluruh platform. Segala macam spekulasi dimulai, dan beberapa orang yang tidak sabar terbang ke utara. Dengan seseorang yang memimpin, semakin banyak orang yang mengikuti. Saat ini, persaingan mulai kacau balau. 2 orang dari sekte peringkat 4 awalnya bertarung sengit, tapi sekarang mereka tersenyum pahit dan melihat ke utara. Lebih jauh lagi,
selusin sinar cahaya yang mengalir juga mendekat. Yang di depan adalah seorang tetua berambut merah yang mengeluarkan aura penghancur nirwana, dan selusin tetua yang mengikutinya semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Setelah mendekat, lelaki tua berambut merah itu segera melihat kekacauan yang disebabkan oleh puluhan ribu petani dan mengerutkan kening. Dia berteriak, "Jangan terbang." Setelah dia mengucapkan dua kata itu, kata-kata itu berubah menjadi suara gemuruh yang menyebar. Beberapa pembudidaya yang baru saja terbang ke udara gemetar dan langsung mendarat di tanah. Suaranya menyebar sebagai gelombang kejut, segera menekan kekacauan dan membuat semua orang menjadi tenang. Sambil mengerutkan kening, lelaki tua berambut merah itu segera melihat sosok Li Qianmei dan bergegas mendekat dengan lebih dari selusin tetua di belakangnya. Li Qianmei dengan cepat terbang, mengabaikan bagaimana dia telah membuat khawatir seluruh sekte abadi. Dia terbang langsung ke utara ke tempat sekte asal berada. Ketika dia sudah dekat, dia mendarat dan pandangannya mengarah ke depan. Kegembiraan dalam diri Liu Yingji bahkan lebih kuat. Sebelumnya, dia hanya melihat Li Qianmei dari jauh dan tidak berani menyebarkan akal sehatnya. Jadi dia belum mendengar Li Qianmei bertanya tentang sekte asal. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum ramah. Saat Li Qianmei mendekat, dia berkata, "Nyonya Li, sudah 100 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku." Zhao Long, yang berada di sampingnya, juga menunjukkan ekspresi hormat dan menggenggam tangannya sambil tersenyum. Jadi rekan penggarap Li mengenal Liu Yingji. Aku adalah Zhao Long dari Sekte Pencari Gunung peringkat 7. Setelah mereka berdua berbicara, orang-orang di sekitarnya terkejut. Jelas sekali bahwa tidak ada yang mengira alasan Putri Surga bergegas adalah Liu Yingji. Liu Yingji dikabarkan sangat romantis. Saya tidak berpikir bahwa bahkan Li Qianmei akan mengenalnya, atau bahkan akan datang ke Sekte Abadi karena dia. Jika hal ini benar, Sekte Musik Surgawi akan menjadi terkenal bahkan sebelum berkompetisi. Saya tidak mengharapkan ini, saya tidak mengharapkan ini. Saya ingin tahu bagaimana dengan Liu Yingji yang memungkinkan dia mendapatkan bantuan Li Qianmei. Aku hanya tidak mengerti. Bahkan orang-orang Sekte Abadi yang mengikuti Li Qianmei di sini memandang Liu Yingji, tetapi Feng Hai dan rekan-rekannya mengerutkan kening. Mereka jelas telah mendengar Li Qianmei bertanya tentang sekte asal, tetapi sekarang dengan munculnya Liu Yingji, keraguan mereka menjadi semakin kuat. Liu Yingji tersenyum lebih lebar karena semua perhatian tertuju padanya. Dia berjalan maju beberapa langkah dan hendak menyusul Li Qianmei yang baru saja mendarat. Setelah Li Qianmei mendengar Liu Yingji berbicara, tatapannya tertuju padanya, dan dia mengerutkan kening. Saat Liu Yingji berjalan, dia dengan acuh tak acuh berjalan melewatinya. Dia telah bertarung melawan gelombang monster di celah tersebut selama hampir 100 tahun dan baru saja keluar dari medan pertempuran tanpa istirahat. Tubuhnya secara alami dipenuhi dengan niat membunuh, dan satu tatapan menyebabkan hati Liu Yingji terasa dingin. Wajahnya langsung menegang tetapi segera kembali normal, dan dia menggenggam tangannya sambil tersenyum. Sudah 100 tahun, tapi Nyonya Li masih begitu gagah berani dan tangguh. Namun, sebelum Liu Yingji selesai berbicara, Li Qianmei berjalan melewatinya tanpa berhenti. Hal ini menyebabkan Liu Yingji menjadi kaku dan menelan kata-katanya. Bukan hanya dia, tapi bahkan Zhao Long, yang awalnya tersenyum, membeku.
Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan para penggarap di sekitarnya mengangkat alis mereka. Kejutan ini membalikkan keadaan sepenuhnya, bahkan ada sedikit ejekan di mata para penggarap di sekitarnya. Li Qianmei bahkan tidak melihat ke arah Liu Yingji dan langsung menuju sekte asal. Ketika dia mendekat, tatapannya menyapu semua orang dan tertuju pada Lu Yanfei. Lu Yanfei menyeka darah dari sudut mulutnya seolah menghapus kepahitan di tubuhnya dan menatap Li Qianmei. Li Qianmei diam-diam merenung dan menggigit bibir bawahnya. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Apakah dia datang?" Kata-kata ini dengan jelas masuk ke telinga para penggarap di sekitarnya dan segera menyebabkan keributan. Semua orang menebak siapa dia ini. Bahkan orang-orang dari sekte abadi pun menanyakan hal yang sama. Mata Feng Hai berbinar dan jawaban atas keraguannya perlahan terbentuk. Pada saat ini, tetua berambut merah bersama lebih dari 10 tetua lainnya tiba dan melihat ini. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat Feng Hai, dan mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri. Liu Yingji juga mendengar kata-kata ini. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, ekspresinya berubah. Setelah mengalami apa yang baru saja dia alami, sangat sulit untuk tetap tenang. Ekspresinya sangat jelek, tapi dia juga punya firasat samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ekspresi Zhao Long di sampingnya berubah drastis. Dia berbeda dari Liu Yingji, dan langsung menatap Lu Yunchong. Setelah Lu Yunchong merasakan tatapannya, dia mencibir dan menunjukkan sedikit rasa jijik yang tidak disembunyikan. Zhao Long tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia merasa bahwa orang misterius yang dibicarakan Lu Yunchong tidak sederhana yang dia bayangkan. Lu Yanfei merenung dalam diam, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah bertemu Li Qianmei, dia dapat dengan jelas memahami siapa dia yang dibicarakan Li Qianmei. Dia tidak datang. Li Qianmei menghela nafas sambil mengangkat kepalanya dan menatap ke langit dengan sedikit kesedihan. Rambut birunya tertiup lembut oleh angin, mengandung perasaan kecewa. Belum ada kabar apapun tentang dia selama 100 tahun, kata Lu Yanfei sambil menatap Li Qianmei. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak melanjutkan berbicara. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya sambil menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Lupakan." Dengan itu, ada kilatan rasa dingin saat dia melihat ke arah Lu Yanfei dan dengan lembut berkata, "Kamu terluka. Cederanya masih segar. Siapa yang melakukannya?" Ekspresi Lu Yanfei tenang saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Sebelumnya, Liu Yingji ini mengatakan bahwa setelah sekte asal dibubarkan, saya akan menjadi tungku budidayanya, dan dia mengancam akan melawan paman guru." Di sebelahnya adalah tetua sekte pencari gunung peringkat 7, Zhao Long. Dia mengira suara wanita kecil ini tidak menyenangkan dan saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara, jadi dia menghukum saya. Setelah Liu Yingji mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia memandang Lu Yanfei sebelum berteriak, dia penuh omong kosong. Sebenarnya apa yang dia katakan itu benar. Dia tidak mengatakan dia ingin Lu Yanfei menjadi tungku budidayanya, tetapi dia memang berniat menjadikannya tungku itu. Ekspresi Zhao Long berubah dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ekspresi Li Qianmei menjadi tenang saat dia berbalik untuk melihat Zhao Long dan Liu Yingji. Liu Yingji hendak berbicara, tapi Zhao Long dengan cepat mundur. Tangannya menyentuh segel dan mantra mulai muncul. Namun, saat Zhao Long mundur,
Li Qianmei tiba-tiba bergerak. Dia sangat cepat dan menciptakan bayangan setelah dia bergegas maju. Dia melintasi kerumunan hanya dalam beberapa saat dengan tahap akhir budidaya nirvana saterer dan muncul di belakang Zhao Long sebelum dengan lembut melambaikan tangannya. Aura pembunuhan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Niat membunuh ini mengejutkan dan berisi suara gemuruh. Itu mengeluarkan perasaan setan, dan segera menyelimuti tubuh Zhao Long. Jeritan menyedihkan bergema saat Zhao Long batuk darah dan segera terlempar ke udara. Lengan kirinya roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Di saat yang sama, lengan kanan dan kedua kakinya juga meledak. Setelah itu, tubuhnya meledak. Bau darah menyebar saat jiwa asal Zhao Long melarikan diri dengan kepanikan dan ketakutan di matanya. Li Qianmei dengan tenang menatap Feng Hai dari Sekte Abadi dan tetua berambut merah dan dengan lembut berkata, "Jika kalian berdua keberatan, saya akan memberikan penjelasan kepada Sekte Abadi." Setelah dia selesai, dia melihat ke arah Liu Yingji dan berkata, "Karena kamu ingin melawannya, aku akan meninggalkanmu dengan nyawamu. Jika dia tidak datang, maka aku akan mengambil nyawamu dan orang yang bernama Zhao." Pukulan tajam dan kata-kata sederhana itu menciptakan dampak yang dahsyat. Itu membuat semua orang yang melihat ini terkesiap, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Orang-orang dari Sekte Abadi juga diam. Feng Hai memandang ke arah tetua berambut merah sebelum dia terbatuk dan berkata, "Rekan kultivator Li, siapa orang yang kamu bicarakan ini?" Saya bertanya-tanya. "Paman Guru Lu Yanfei dari Sekte asal." Li Qianmei mengangguk. Lalu dia menghela nafas dan melihat ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lu Yanfei tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut berkata, "Paman Guru berkata 100 tahun yang lalu bahwa dia akan datang. Pada saat ini, dia, yang semua orang berspekulasi sedang bergerak melintasi alam surgawi dengan hampir 5.000 binatang nyamuk merah dan ratusan binatang nyamuk biru. Itu seperti awan merah yang menutupi langit, dan menyapu tepi luar alam surgawi angin. Angin menderu melintasi wind celestial realm yang kosong. Namun, angin ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengungan nyamuk. Di tengah kawanan nyamuk, ada Raja Nyamuk Emas yang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Setiap raungan akan menyebabkan nyamuk di sekitarnya gemetar kagum dan terbang ke depan dengan cepat. Wang Lin sedang duduk di atas Raja Nyamuk dengan rambut putih tergerai saat dia melihat bagian dalam alam surgawi. Matanya berbinar. Luka-lukanya telah pulih sedikit selama beberapa hari terakhir, tetapi, yang lebih penting, sejumlah besar nyamuk yang dia kumpulkan telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saya ingin memasuki bagian dalam alam surgawi angin. Lalu aku akan mendapatkan cukup banyak binatang nyamuk dan kemudian memenuhi janjiku dengan sekte asal. Raja Nyamuk Emas di bawah Wang Lin menjerit. Awan merah yang dibentuk oleh ribuan binatang nyamuk segera berubah arah dan menyerbu ke arah tempat sebagian besar binatang nyamuk berkumpul di alam surgawi angin. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.